hama lalat buah atau Bastrosera sp pada tanaman tomat dan cara pengendaliannya. Lalat buah memiliki nama umum yaitu Oriental Fruit Fly dan merupakan jenis serangga bersayap yang masuk ke dalam ordo Diptera. Siklus hidup lalat buah dimulai dari telur, kemudian menjadi larva yang mengalami 2 kali pergantian kulit atau instar. Setelah itu berubah menjadi pupa dan terakhir menjadi imago atau lalat buah dewasa. Serangan lalat buah terjadi pada saat tanaman tomat memasuki fase pembuahan, yaitu saat umur 45 hari setelah tanam sampai masa awal panen pertama, yaitu umur 90 hari setelah tanam. Imago dewasa betina akan memakan daging buah tomat dan meletakkan larvanya pada buah. Gejala yang muncul akibat serangan lalat buah yaitu buah tomat matang sebelum waktunya, buah tomat membusuk, dan akhirnya jatuh atau gugur akibat larva yang ada di dalam buah tomat. Pengendalian serangan lalat buah yang pertama secara kultur teknis dengan rotasi tanaman, sanitasi lahan, dan juga pengasapan. Pengendalian yang kedua yaitu secara fisik atau mekanis, yaitu dengan modifikasi lingkungan, perlakuan benih, perlakuan tanah, penggunaan perangkap ekstraktan metil eugenol, dan juga dengan pembungkusan buah. Pengendalian yang ketiga yaitu secara biologi dengan memanfaatkan musuh alami, baik parasitoid, predator, dan juga patogen. Jenis parasitoid yang digunakan yaitu Biosteris sp dan juga Opios sp, sedangkan predator yang digunakan dapat berupa semut, cocopet, dan laba-laba, sedangkan patogen yang digunakan yaitu Beaveria sp. Pengendalian yang terakhir yaitu secara kimiawi, yaitu apabila hama yang menyerang tanaman sudah melewati ambang ekonomi, maka dilakukan pengendalian dengan menggunakan insektisida dengan memperhatikan enam tepat. Hama kutu kebul atau Bemisia tabaci. Terong Belanda atau Solanum betaceum pertama kali dikembangkan di Bogor pada tahun 1941. Sebelumnya, terong Belanda ini dikembangkan di Belanda sehingga banyak masyarakat mengenal nama buah ini sebagai terong Belanda. Hama penting pada tanaman terong Belanda yaitu kutu kebul atau Bemisia tabaci. Kutu kebul merupakan serangga dari ordo Hemiptera yang juga dikenal dengan kepik sejati. Kerusakan langsung pada tanaman disebabkan oleh imago dan nimfa Bemisia tabaci yang mengisap cairan daun. Satu ekor kutu kebul betina mampu bertelur antara 50-400 butir dalam sekali bertelur. Gejala serangan dari kutu kebul yaitu terdapat serbuk putih pada bagian bawah daun dan kutu kebul ini menyerang bagian bawah daun. Kemudian, daun yang terserang oleh kutu kebul ini perlahan-lahan akan berubah warna menjadi kuning yang kemudian akan mengering dan kemudian layu dan mati. Selain itu, kutu kebul juga merupakan vektor dari virus yaitu timovirus. Jadi timovirus ini menyebabkan gejala seperti mozaik dan juga mengkerut pada bagian daun tanaman. Pengendalian hama kutu kebul dapat dilakukan dengan pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu terdiri dari 3 pilar utama, yaitu pencegahan, pemantauan dan evaluasi, serta intervensi. Upaya awal harus dilakukan untuk menghindari perlunya intervensi. Contoh kegiatan pencegahan termasuk rotasi tanaman sesuai dengan jenis tanaman yang telah ditentukan. Yang kedua, memastikan jarak tanam yang optimal. Yang ketiga, menggunakan varietas tahan. Yang keempat, melakukan sanitasi lahan dan pemantauan gulma yang ada di sekitar tanaman budidaya untuk mengidentifikasi tahap kehadiran dan intensitas serangan hama. Kemudian, dilakukan penggunaan sistem perakiraan cuaca untuk memperingati kemungkinan peningkatan hama karena kondisi cuaca yang menguntungkan. Jika intervensi diperlukan, maka dilakukan kombinasi antara metode mekanik, metode biologis, dan kimia. Seperti mengambil bagian tanaman yang terserang hama, dan pengendalian biologi dilakukan dengan penggunaan predator alami seperti kumbang koksi. Pengendalian secara kimiawi dilakukan apabila serangan hama sudah melewati ambang ekonomi, maka dilakukan pengendalian secara kimiawi
dengan menggunakan insektisida dengan bahan aktif profenofos. Rotasi penggunaan insektisida dengan mode of action yang berbeda perlu dilakukan guna menghindari kekebalan atau resistensi hama pada jenis insektisida tertentu. Gejala tanaman jeruk nipis yang terserang embun jelaga awalnya ditandai dengan adanya bercak putih pada daun bagian bawah. Bercak putih itu berkembang cepat dan membentuk lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Bercak putih tersebut merupakan jamur penyebab penyakit embun jelaga, yaitu kapang Capnodium sp. Selaput hitam embun jelaga dapat terlepas dan menyebar ke tempat lain melalui angin. Diketahui pula bahwa embun jelaga dapat menyebar melalui serangga pembawa penyakit atau vektor. Serangga tersebut yaitu kutu putih dan semut hitam. Serangan embun jelaga tergolong tidak mematikan, tetapi pada kasus yang berat dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena menghambat proses fotosintesis. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengaturan jarak tanam, pemberantasan gulma, polikultur, monitoring dan pemilihan bibit unggul. Sedangkan upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pemangkasan daun yang terkena embun jelaga, thinning, dan menggunakan fungisida dengan bahan aktif bupirimate sebagai alternatif terakhir jika kondisi serangan Capnodium sp sudah parah.